Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Informasi dari beragam wilayah akan kami hadirkan tentunya di Kabar Siang. Salah satunya kami memiliki wawancara eksklusif dengan Mbah Slamet, dukun palsu pengganda uang. Langsung saja bersama saya Natia Lita inilah Kabar Siang untuk Anda. Pemirsa, polisi masih terus melakukan proses penggalian dan juga pencarian korban dari dukun palsu pengganda uang. Polisi meringkus Slamet Tohari, tersangka dukun pengganda uang yang membunuh 12 korbannya. Tersangka menunjukkan gundukan tanah tempat mayat korbannya dikubur dan polisi menemukan tulang belulang serta bagian tubuh. Pemirsa, 12 orang menjadi korban pembunuhan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Slamet Tohari, warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan para korban ternyata hanya berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari rumah tersangka pelaku Slamet Tohari. Dan pemirsa, berikut adalah liputan Ronaldo Bramantyo dari lokasi tempat kejadian perkara. Rayuan maut Mbah Slamet terbukti sangat mematikan bagi korban yang terbujuk rayuannya. Hal ini dialami oleh 12 korban yang berniat menggandakan uangnya. Alih-alih mendapatkan uang yang berlipat ganda, justru nyawa yang tiada. Menurut sosiolog, keinginan untuk menggandakan uang ada di semua strata sosial. Ya, dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda tentunya tentang Mbah Slamet, dukun pengganda uang. Mbah Slamet, dukun pengganda uang di Banjarnegara yang membunuh 12 korban yang mengaku tak mengetahui identitas para korbannya. Polisi mengimbau pada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya dan juga pernah berinteraksi dengan Slamet Tohari agar melapor pada pihak kepolisian. Dan pemirsa, berikut wawancara Budi Zulkifli dan Don Wahid bersama Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto serta Slamet Tohari pelaku pembunuhan. Dan pemirsa, berikut adalah sejumlah kasus dukun pembunuhan berantai. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan Pasar Johar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan juga Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Jokowi mengecek harga dan juga ketersediaan pangan. 2 pekan Ramadan, pemirsa, harga kebutuhan bahan pokok terus meningkat di pasar tradisional. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada harga cabai, sayuran dan juga daging ayam. PLN melakukan apel siaga persiapan jelang mudik Lebaran. Salah satunya dengan menyiapkan 616 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Pemirsa, perbaikan jalan dan juga infrastruktur di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat ini terus dikebut menghadapi arus pemudik Lebaran. Sejumlah ruas jalan protokol di Kota Semarang diperbaiki. Pekerja dari DPU Kota Semarang menambal lubang-lubang jalan dan meratakan jalan yang bergelombang. Ya pemirsa, informasi berikutnya, jalur mudik sepanjang 1,5 km di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah ini masih mengalami kerusakan parah. Kondisi ini, ratusan bus antar kota antar provinsi menjalani pemeriksaan rem cek kendaraan jelang persiapan mudik di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Pemirsa, jumlah pemudik yang bertolak dari Pelabuhan Sampit, Kota Waringin Timur ini diperkirakan akan meningkat pada tahun ini. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan untuk terdakwa anak buah Teddy. Pemirsa, kami akan ajak Anda langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menggelar sidang lanjutan untuk terdakwa anak buah Teddy Minahasa, yaitu Dodi Prawiranegara, dengan agenda membacakan nota pembelaan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tabrakan yang melibatkan anak petinggi Polri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ke tingkat penyidikan. Polisi memeriksa 10 orang saksi dalam kasus kecelakaan mobil Mercy yang menewaskan remaja 12 Maret lalu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keluarga korban akan mengadukan kasus itu ke Kompolnas dan Komnas HAM. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus tabrakan maut yang melibatkan anak perwira polisi, kita akan langsung tanyakan pada rekan Adi Mulya dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Adi Mulya, silakan laporan Anda. Baik, hingga saat ini Polres Jakarta Selatan, terima kasih. Dan pemirsa, informasi mengenai keputusan KPK yang memberhentikan Endar Priantoro.
Pemirsa, polemik mencuat menyusul pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Brigjen Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas. Sementara Mabes Polri meminta KPK tetap menugaskan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pemirsa, keputusan KPK memberhentikan Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan memicu narasi publik bahwa hal itu berkaitan dengan kasus Formula E yang dipegangnya. Mantan pimpinan KPK M. Yasin menduga ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas di internal KPK untuk mengakomodir kepentingan golongan. Pemirsa, Kota Mekah menyimpan banyak sejarah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Santapan khas Timur Tengah yang satu ini cocok untuk Anda yang suka berbuka puasa dengan makanan ringan. Nah, ada roti Maryam dan juga dodol Arab dari Empang, Kota Bogor yang memiliki cita rasa yang unik dan juga menggugah selera. Seperti apa kelezatannya? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, kulit pisang biasanya dibuang karena dianggap tak bisa dimakan. Namun di tangan beberapa santriwati di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru diolah menjadi makanan bernilai ekonomi. Pemirsa, jika di Blitar ada sholat tarawih tercepat 10 menit, maka di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur menggelar sholat tarawih terlama hingga 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran Hatam dalam satu waktu malam. Pemirsa, Kota Mekah menyimpan banyak sejarah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tempat yang banyak menarik perhatian jemaah haji ataupun umroh adalah Jabal Rahmah. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tidak bersalah menanggapi 34 dakwaan pelanggaran hukum yang dibacakan Kejaksaan Distrik Manhattan, New York, Amerika Serikat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Siang. Saya Ana Telita pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.